Ustaz tentunya kami persilakan untuk membantu acara ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'adhim wa sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka ma tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wa li hadihil jama'a amin ya rabbal. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adil. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita cintai, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat saya seperjuangan dakwah selaku pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Al-Aqsa yang sempat hadir pada saat ini. Kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa ini makmur masjidnya, sejahtera jamaahnya, barokah pengurusnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari bersama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wasiat ini sering kita dengar pada saat hari Jumat, karena khotib sering menyampaikan khutbahnya, dan termasuk salah satu rukun khutbah terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kadangkala ada saudara kita ini menjalankan perintah Allah pun juga menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Salatnya rajin, malingnya tekun. Salatnya rajin, ngupatnya rutin. Allah panggil melalui muazin, hayya 'alas shalah. Ditinggalkan pekerjaan, aktivitas ditinggalkan, dagangan ditinggalkan, menuju rumah Allah, panggilan Allah. Selesai sholat berjamaah, kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Yang dagang ikan mulai dagang, yang dagang manisan mulai dagang,
yang dagang buah-buahan, mulai dagang. Tapi pada saat dagang ikan, nimbang sekilo, banyaklah banyu dari ikan. Yang jualan buah-buahan, nimbang duku, ya sekilo 15.000, 2 kilo selawi, laju. Kapan dicedok yang pertama, itu yang hitam-hitam, yang pecah-pecah. Karena ada di hadapan dia. Masukkan dalam asoy. Di pojoknya duku yang bagus-bagus. Kapan kita makan, di pojoknya bagus, bawahnya pecah-pecah, hitam-hitam. Sholatnya rajin, tapi malingnya tekun. Sholatnya rajin, ngupatnya rutin. Ini barometer sholat kita diterima atau tidak, diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita rajin sholat, di hati kita takut dengan Allah, takut berbuat munkar, takut berbuat keji, takut berbuat maksiat, itu tanda-tanda sholat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Buka Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata Allah, terkecuali mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, Allah berikan kemampuan kepada kita agar supaya kita mampu mengucapkan kalimat tauhid pada saat kita sakaratil maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang semasa hidupnya biasa mendawamkan, biasa mengucapkan kalimat tauhid, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Insya Allah mudah-mudahan nantinya pada saat sakaratil maut Allah ringankan, Allah berikan kemampuan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid pada saat sakaratil maut. La ilaha illallah illa dakhalal jannah. Insya Allah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita dawamkan kalimat zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tambahan amalan, amalan para habaib, amalan para ulama. Para ulama khususnya Sumatera Selatan, yaitu amalan almarhum Haji Abdul Hamid bin Haji Mahmud. Kenal Bapak Ibu? Ulama Sumatera Selatan Haji Abdul Hamid bin Haji Mahmud. Kenal? Insya Allah. Yang kita kenal itu adalah Kiai Merogan. Kalau Kiai Merogan, nah kita lah akrab, ya. Namanya bukan Kiai Merogan, sebutan saja karena rumah dan masjidnya itu di dekat muara Sungai Ogan. Karena dia kiai disebut Kiai Merogan. Merogan itu muara Sungai Ogan. Namanya almarhum Haji Abdul Hamid bin Haji Mahmud, itu namanya. Nah, amalan zikir ini dipakainya amalan utama sampai dia meninggal dunia. Dipakai, ya, dibaca setiap sudah sholat 100 kali. Ya, kalau nggak mampu 10 kali boleh. Tapi kalau bagusnya 100 kali. Makanya Kiai Merogan Allah selalu berikan karomah. Karomah itu sekelas wali Allah. Tapi kalau sekelas kita ini, ya, itu namanya ma'unah. Jadi kalau kita zikir, kita ada amalan, ya, insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah
al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Yuk sama-sama. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Setiap sudah sholat 100 kali. Masya Allah ya. Tapi kalau gak mampu bolehlah 10 kali ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu diberikan ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah di dalam Al-Quran, sungguh sudah ada suri tauladan yang baik di diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pantas kita contoh, yang patut kita teladani. Apa yang pantas kita contoh, apa yang patut kita teladani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Modalnya apa? Al-Quran. Makanya ada yang nanya sama Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab sama Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Rasulullah bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar hafiz Quran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan makna kandungan ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kala ada saudara kita, suaranya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Malam-malam Al-Quran dielus-elus, besok pagi ayam bangkok dielus-elus, rupanya ngadu ayam. Padahal kori, suaranya bagus, bacaannya mantap, tapi akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Karena saudara kita tersebut cuman sekedar membaca Quran baik, dipelajarinya karena suaranya bagus, niatnya minta alam, tidak diamalkan, maka jauh dari kemuliaan akhlak. Kenapa? Cuman sekedar membaca Quran. Ada di salah satu masjid, saya nggak sebutkan masjidnya, Majelis Ulama Indonesia Kota Prabomole diundang termasuk saya. Ya, karena tuan rumah ngundang jadi tamu MUI. Yang hadir itu para ulama Kota Prabomole. Masuk masjid, saya persis di belakang, dipinta sama pengurus masjid untuk menjadi imam ketua MUI. Pada saat iqamah dikumandangkan, ketua MUI maju, barunya maju, yang sebelah kanan saya janggutnya panjang, celananya gantung, langsung nyalip kayak mobil. Disalibnya dengan gas yang tinggi. Yang ketua MUI itu kan agak lambat majunya, ya, barunya maju. Nah ini ngebut jalan 100, langsung disalibnya, janggutnya panjang, celananya setengah tiang. Ku dengar imamnya bagus, suaranya bagus, bacaannya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus.
Kenapa? Karena dia cuma sekedar baca Quran, tidak diamalkan, itu tidak bagus akhlaknya. Pengurus masjid sudah mempersilakan ketua MUI, ya tamu, kenapa kita hadir di situ langsung saleh? Berarti akhlak tidak bagus. Makanya kalau kita mau akhlak bagus, ya modalnya Al-Quran. Tapi bukan cuma sekedar dibaca, tapi diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cuma sekedar membaca Al-Quran, apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Kalau niat kita ikhlas, dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita cuma sekedar membaca Al-Quran, tidak kita pahami, tidak kita amalkan, kita akan mendapatkan kesolehan pribadi, tapi tidak menimbulkan kesolehan sosial. Jadi tidak ada yang sia-sia, Pak. Baca Quran bagus, ya dapat pahala, tapi cuman mendapatkan kesolehan pribadi, tidak menimbulkan kesolehan sosial. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, ada juga 6.236 ayat. Ya, tidak usahnya jauh-jauh kajian kita, tidak usahnya tinggi-tinggi kajian kita, tidak usahnya panjang-panjang hafalan kita. Kapan kita malam kaget tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan tetangga kita tidur dalam keadaan kelaparan, padahal kita tahu berarti Quran surah Al-Ma'un belum khotam yang dibacakan imam tadi. Tidak usahnya jauh-jauh, Al-Ma'un lagi belum khotam. Aman kita tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan ada tetangga kita tidur dalam keadaan kelaparan, sedangkan kita tahu, kita biarkan saja, tidak peduli, belum khotam Al-Ma'un. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu pedoman kita, itu petunjuk kita. Segala apapun semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran itu dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Rasulullah juga sering disebut dengan Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena Rasulullah mengamalkan ayat Al-Quran 30 juz di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang selalu bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan ya dirinya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu ayat-ayat yang mulia, kalam Allah, ya diturunkan oleh zat yang maha mulia. Pada saat diturunkan di malam hari, maka malam itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Diturunkan di 1 bulan, maka bulan itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya bulan Ramadan. Diturunkan melalui malaikat, maka malaikat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada seorang manusia, maka manusia tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang belajar mulia, yang mengajarkan mulia, sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sempat belajar, ngajar. Kalau kita tidak mampu ngajar, baca Quran. Baca Quran tidak baca. Fasilitasi orang yang belajar Quran. Fasilitasi orang yang mengajarkan Quran. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memuliakan dia.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pantas kita contoh, apa yang patut kita teladani di diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sedekah. Rasulullah bersedekah setiap hari. Itu yang patut kita contoh. Ya. Setiap hari berjalan ke pinggiran kota Mekah, cari dia fakir miskin untuk memberikan sedekah. Bahkan ada yang disuapinya orang kafir yang buta. Setiap hari Rasulullah sedekah. Ini yang patut kita contoh. Sedangkan kita ni sedekah musiman. Bu, ngapa dak sedekah bulan tua? Kaget Pak Ustaz nunggu bulan muda. Oh, Pak, ngapa dak sedekah getah murah? Kaget Pak Ustaz nunggu getah mahal. Nah, kita ni kadang-kala sedekah musiman. Sunnah Nabi, sedekah setiap hari, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itulah akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah enggak pandang jumlah, tapi yang Allah pandang itu istiqomah, rutin, dawam. Setiap hari ya, tiada hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu sedekahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada yang mengatakan kaya padahal miskin. Ada yang mengatakan miskin padahal kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tapi miskin. Ya, kenapa bisa dikatakan kaya? Setiap hari dia sedekah. Kalau dia enggak kaya, enggak mungkinlah dia setiap hari sedekah. Berarti setiap hari dia sedekah, berarti kaya. Sedangkan maharnya dengan Siti Khadijah saja seorang janda bukan main 20 ekor unta betina. Kalau dikalikan 35 juta kali 20 mendadak 700 juta. Hah? No. Janda maharnya sampai ratusan juta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Khadijah. Dah tahu kalau Khadijah Prabu Jaya. Jando kapan galak dengan duduk, apa maharnya? Sudah uculan baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La galak sama galak uculan baik. Itu Siti Khadijah ya. Rasulullah itu kaya tapi miskin. Miskin tapi kaya. Sedekahnya tiap hari. Itu yang patut kita contoh ya. Sedekahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pantas kita contoh lagi, yang patut kita teladani di diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang kedua, dakwahnya Nabi. Rasulullah dakwah sebanyak-banyaknya mengislamkan wong kafir. Dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak-banyaknya memasukkan orang kafir menjadi Islam. Dengan apa? Dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke masjid, di pinggir jalan orang kafir yang benci sama Rasulullah, ya Muhammad, cuy, diludainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak marah. Esok harinya lagi lewat, diludai lagi, cuy, Nabi tidak marah. Sabarnya tidak ada batas. Pada saat ketiga kalinya mau pergi lagi ke masjid, nah, mana orang yang langganan ngeludai aku? Ditanya sama para sahabat, sakit keras. Nabi ngajak para sahabat untuk apa? Untuk membesuk langganan yang biasa galak meludai Nabi. Apa kata orang kafir tersebut? Ya Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku benci, tapi engkau adalah orang yang pertama kali membesuk ketika aku sakit. Maka dari itu ya Rasulullah, saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam.
karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya Rasulullah dakwah ya mengislamkan wong kafir. Tapi sekarang ada orang yang dakwah sebanyak-banyaknya mengkafirkan wong Islam. Kapan berteriak sunnah? Kapan berteriak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana sunnah Nabi seperti itu? Nabi sebanyak-banyaknya mengislamkan wong kafir. Tapi sekarang orang dakwah sebanyak-banyaknya mengkafirkan wong Islam. Bahkan ustadz di Prabu Mul ini lah seluruhnya dikafirkan galau, termasuk aku. Marah ustadz? Tidak. Kenapa? Karena memang benar. Kapan berteriak sunnah Nabi? Belajar dari mana sunnah Nabi? Nabi sebanyak-banyaknya mengislamkan wong kafir dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti itu. Itu dakwahnya Nabi yang patut kita contoh. Dakwah ini ada bil hal, ada bil ilmu, ada bil mal, ya. Jadi kita semuanya wajib dakwah. Yang ada ilmu, ya silakan dakwah dengan ilmunya. Enggak ada ilmu, ada harta, dakwah dengan hartanya. Ya. Ada juga dakwah dengan akhlak. Ada juga dakwah dengan seragam. Boleh. Ya tak? Wali kota masuk ke masjid pakaian dinas. Camat masuk ke masjid pakaian dinas. Lurah masuk ke masjid pakaian dinas. Lah positif RT dengan RW cemas, maluan. Camat lagi ke masjid, lurah lagi ke masjid, kita RT tidak ke masjid, maluan. Polisi dengan pakaian seragamnya masuk ke masjid, tentara dengan seragamnya masuk ke masjid, ya itu jadi dakwah juga. Yang tentara polisi masuk masjid, kita cuman sapam, maluan. Jadi dakwah itu silakan dengan apa saja, dengan harta boleh, ya, dengan ilmu silakan. Yang penting kita dakwah, contoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat sangat pemalu. Bukan pemalu, tapi sangat pemalu. Pada suatu ketika naik ke atas Ka'bah pakai gamis, ya, pada saat itu angin kencang, rupanya gamisnya Rasulullah tersingkap karena angin yang deras, angin yang kencang. Rasulullah pucat, turun, dia malu karena betisnya kejingoan. Padahal di situ tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Nabi malu, itu makanya syadidal haya'i, sangat pemalu, betis kejingoan sama laki-laki, lagi malu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ya ada bapak-bapak laki-laki yang hobi nyingok ke betis. Kadangkala kapan bekain masuk ke masjid, pas nyan di bawah dengkul jadilah, asal nutup aurat. Aurat laki-laki itu pusat sama dengkul, tutupnya dengkul jadilah, alang ketingginya. Yang penting sah Ustaz, aku tahu sah dengan tidak. Sah kalau sudah tertutup aurat, bersih daripada najis. Sah, tapi masalahnya ada otak apa tidak. Kapan kita sujud lemak betetnya dari belakang. Nabi kelihatan betis malu. Ngaku kita bangga kemana-mana, ke pasar-pasar pakai celana setengah tiang. Berteriak sunnah Nabi. Nabi malu betisnya kelihatan. Laki-laki, kenapa kita bangga no kemana-mana celana setengah tiang? Masuk ke masjid, baju you can see, janggut panjang. Allahu Akbar. Mamang itu menghadap Allah, baju you can see, rambut janggutnya panjang, celana lepis setengah tiang. Saya melihat sendiri Pak, bukan ngarang. Saya melihat sendiri.
Ya Allahu Akbar. Mamang itu. Coba dia ngadap wali kota, mendak diusir oleh Pol PP. Itu ngadap Allah. Ya, yang ciptakan wali kota memang sah, tapi kita ni ada akhlak. Kita dengan manusia lagi ada akhlak, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i, sangat pemalu. Pada suatu ketika setiap sudah sholat nih Nabi ya, biasanya membentuk lingkaran seperti kita ini. Tapi dia bentuk lingkaran, di depannya ada korma ya. Sambil ngobrol dakwah, sambil makan korma. Inilah dalilnya boleh makan di dalam masjid. Karena ada pendapat saudara kita ini haram makan dalam masjid. Itu dalilnya. Korma boleh, apalagi roti, donat, tahu bunting, kopi, bandrek, lantaklah. Itu kiasnya. Nabi saja makan dalam masjid sambil ngobrol dakwah. Korma di depan. Nabi sangat pemalunya. Nabi kalau dia makan minum, itu dia makan yang tidak jauh dari jangkauannya, termasuk di jangkauan tangannya saja. Jadi diurusi yang di dekat tangannya saja. Ya. Jadi dia makan misalnya di sini ada tahu bunting, misalnya di situ ada risol, misal. Nah, rupanya aku kepengen dengan risol, misal risol. Nah, itu tidak boleh. Tetap kita urusi yang dekat kita, Pak. Itu sunnah Nabi, Pak. Urusi yang dekat kita, yang dekat dengan jangkauan kita. Syadidal haya'i, sangat pemalu. Kita ni kadang-kala kapan di depan kita labis berdelau, punya kawan lagi dimbat. Punya kita labis. Nah, ini mak mananya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidal haya'i, sangat pemalu. Jadi kalau misalnya memang ada di depan kita, urus bela yang di situ. Yang di depan biarlah, dah jadi masalah. Ya, jangan kita berdelau-delau. Kadang-kadang nyebrang nian kita ngombe. Nah, ini syadidal haya'i, sangat pemalu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang seram, mudah marah, tidak. Rasulullah itu seorang humoris, bercanda. Ya. Lagi asiknya ngobrol si Ali ya, sambil makan korma, bijinya diletakkan di depannya, ngobrol lagi asik, makan korma, bijinya letakkan di depannya. Nabi lihat asik sekali ini Ali, ngobrol sambil makan korma. Nabi makan korma juga, biji korma diletakkannya di depan Ali. Makan lagi korma, bijinya gesernya ke tempat Ali. Ali kan tidak sadar, sambil asik dia ngobrol, makan korma, biji letak di depannya. Nabi makan korma, gesernya bijinya ke Ali. Asik ngobrol, nggak ketahuan lama. Ya, kata Rasulullah, wahai para sahabat sekalian, lihatlah Ali. Saking dia asiknya ngobrol, lihat biji kurma di depan dia. Alangkah tingginya. Kapan dilihat oleh Ali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah tinggi biji ini loh, biji kurma, lah banyak bertumpuk. Perasaan aku ji Ali, tidak sebanyak ini aku makan kurma. Madai, banyak nih bijinya. Ali melirik Rasulullah ini makan kurma, mana bijinya? Apa kata Ali? Wahai sahabatku, aku memang asik ngobrol makan kurma. Ya, banyak aku makan kurma, tapi bijinya juga banyak. Tapi Rasulullah makan kurma, tak kok biji-bijinya dimakannya. Rasulullah marah? Tidak, senyum. Nah, itu berarti Rasulullah humoris, galak bercanda. Ya, bijinya taruhnya depan Ali. Ya, galak pemain juga berarti. Nah, syadidal haya'i, sangat pemalu. Itu yang patut kita contoh ya. Sekarang ini lah banyak orang dah kata malu lagi. Ya, apalagi betino. Ya Allah, pucuk tertutup, bawah terbuka. Ya, syadidal haya'i wa tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rasulullah berjalan sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Berjalan, dia ada orang kafir yang benci sama Rasulullah. Apa kata orang kafir? Assamu alaika ya Muhammad. Assamu racun. Assamu alaika ya Muhammad. Mampuslah kau Muhammad. Marah tak Nabi? Nabi tak marah.
Yang marah siapa? Istrinya Aisyah. Aisyah yang jawab, Assalamualaikum wa la'natullah wa adzabuka. Tuh kalau betino Pak, dikatoi sekali, balas 3 kali. Itu kalau betino. Makanya kapan ribut sepatah kata kita 100 kata patah. Bini lemak tinggal ke bagi. Dak ke sudah, kekalah ke kita tulah. Itu kalau dia dikatoi sekali, ngatoi 3 kali. Wow. Mampuslah kau Muhammad, kau tulah yang mampus, kau kena laknat, kau kena azab. Uji Nabi mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Nabi seorang suami menenangkan istrinya lagi marah. Itu yang patut kita contoh selaku seorang suami. Ini kadangkala bini kapan babala dengan tetangga bukan ditenang ke, laju lama. Laju, sikat lama. Uji lakinya. Pokoknya lakinya musuh papa. Wah, laju babala besar. Ini contoh Nabi sebagai seorang suami. Bininya lagi marah, mahlan ya Humairah. Tenang wahai yang kemerah-merahan. Jangan dibalas seperti itu, ya. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad, jawabnya wa alaika. Mampuslah kau Muhammad, kau juga. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan salam, tolong jangan ngebut. Kita ini kapan bertemu di jalan ngebut. Assalamualaikum. Oh, sabar. Assalamualaikum. Arti maknanya beda, Pak. Assalamualaikum, baru keselamatan atas kamu. Ketemu di jalan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saling mendoakan kita keselamatan. Assalamualaikum. Tidak usah dijawab Waalaikumsalam. Jawabnya Wa'alaika. Assalamualaikum. Wa'alaika. Mampuslah kau juga mampus. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jawabnya wa'alaika. Kalau saudara kita mengucapkan salamnya ngebut. Assalamualaikum. Ya. Itu sama asamu. Sama asamu, racun, mampuslah itu. Jadi kalau kita mengucapkannya santai, assalamualaikum, baru waalaikumsalam. Ya. Nabi tidak marah, tapi istrinya yang marah. Ditenangkan sama Nabi, ya. Rasulullah SAW itu seorang yang tawadu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum. Rasulullah itu cinta kepada fakir miskin. Sering duduk bersama wong miskin. Itu Rasulullah, ya. Cinta dia kepada fakir miskin, sering duduk bersama orang miskin. Kita ini kadang-kala kapan kayo mulai nempel kayak perangku. Kapan miskin, alergi, sungkan, kita datang. Kalau Nabi Muhammad SAW, bahkan dia seorang khalifah, seorang nabi, manusia yang sangat mulia, tapi setiap hari hobi duduk dengan wong miskin. Ini baru jadi ketua RT. Lada gala, alergi dengan miskin. Banyak penduduk dengan lurah, camat, awak ketua RT. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Contoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nyinggung ketua RT sini, tidak. Kalau yang tersinggung berarti dia mirip. Kalau tidak mirip jangan tersinggung. Ya, nah ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta dengan wong miskin, tiap hari duduk dengan wong miskin. Ada doa yang setiap hari sampai meninggal dunia Rasulullah tidak pernah tinggal. Tapi kita tidak pernah bacanya. Galak tak kita ngamalkannya, Bu? Bu, galak tak ngamalkannya, Bu? Galak ya? Bapak galak tak ngamalkannya? Ini doa Nabi setiap hari sampai dia meninggal dunia, tapi kita tidak pernah ngamalkannya. Galak kita ngamalkannya, Bu? Doanya, ini doa Nabi ya. Ya Allah, jadikanlah aku wong miskin. Siapa yang galak ngamalkannya tadi? Ibu. Oh, galak ngamalkannya? Itu doa Nabi setiap hari dia. Ya Allah, jadikanlah aku wong miskin dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi yang tidak pernah tinggal. Tapi kita tidak galak ngamalkannya, termasuk aku.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan ya. Tapi karena waktu Isya sudah 1 menit lagi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Nanti ba'da Isya saya langsung ke Masjid Al-Fat GPI, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.